Bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma ya kasifal muskilat iksifana hujuba hujiatil ma'ani hatta natari ana khawiyadil muskilat wa khulafna minal khata'i wa zalami wa anta muwafiqu kulli amrin wa anta allamul ghuyub. Innal ladzina yasaruna bi ayatillahi samanan qalilah ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Hukum belajar ilmu haid niku. Hukum belajar ilmu haid, mengingat permasalahan haid selalu bersentuhan dengan rutinitas ibadah setiap hari, maka seorang wanita dituntut untuk mengetahui hukum-hukum permasalahan yang dialaminya agar ibadah yang dilakukan sah dan benar menurut syara'. Untuk mengetahui hukum permasalahan tersebut tidak ada jalan lain kecuali belajar. Sedangkan ketentuan hukum mempelajari adalah sebagai berikut. Ini siji fardu ain bagi wanita yang sudah balik, yang belum mengerti. Fardu ain untuk mempelajari tentang berapa banyaknya darah haid, berapa lamanya haid, berapa minimal suci dan lain sebagainya, dan berapa mulai orang itu dikatakan atau bisa haid. Apalagi yang sekarang ini biasa diabaikan, termasuk kelahiran. Dalam haid itu bisa dikatakan darah haid apabila mengeluarkannya tersebut pada usia 9 tahun atau kurangnya tidak sampai 16 hari. Tidak sampai 16 hari. Nah, ini sampai hari itu ada menentukan haid dan tidaknya. Yang sudah barang tentu hari itu hubungannya dengan jam. Makanya harus ditulis ketika punya anak melahirkan, ketika melahirkan, lahirnya anak tanggal berapa, bulan berapa, jam berapa, itu harus ada catatannya dengan catatan yang tahun hijriah. Nah, ini kalau sekarang sudah enak, sudah diharuskan dengan pakai akte kelahiran. Tapi seperti sayanya akte kelahiran saja gak punya. Nah, karena biyen niku gak pati ngurus kelahiran. Hanya ketika tamatan sekolah itu akan ngurus akte kelahiran, tekok bapak jeneng aku lahirnya tanggal pinten bulan apa mbuh tekok ndek mudin kono. Lah mudine wis mati kok tekoki. Datane wis ora enek. Nah, lan njaluk akte akhire ya ditekoki lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Ya orang ngerti akhirnya ngawur ngono wae. Yang tidak ngerti sama sekali ya ini. Akhirnya setelahnya gede ini kita delok keliru kabeh tibae. Antara harinya dengan tanggalnya ini jelas keliru. Tapi untung di dalam KTP itu tidak ditanya hari. Kalau ditanya hari mesti banyak yang salah. Antara hari dengan tanggal itu enggak sinkron. Biar nurai nek sing canggih kaya ngoten ya wis ngoten niku. Niku penting. Menentukan anak balik 15 tahun itu tahun hijriah, mulai tanggal berapa lahirnya nanti dihitung sampai 15 tahun. Pas jamnya, misalnya kurang 1 jam ya belum balik, kalau 1 jam sudah balik. Ini harus ada. Ini penting. Nah, hukum untuk mempelajari sesuatu haid ini sama dengan mempelajari urusan sholat. Ini wajib ain bagi wanita yang sudah balik
Artinya wajib bagi setiap wanita yang sudah balik untuk belajar dan ngerti permasalahan yang berhubungan dengan haid, nifas dan istighadah. Iki lek wong wedok niku fardu ain, lek wong lanang fardu kifayah. Kenapa? Karena orang laki-laki hanya kewajiban mengajari tapi tidak pernah ngalami. Sing ngalami wau diaturaken kalih Ibu Patayat wau, termasuk hal yang menjadi sifat khusus kepada wanita yang hanya dimiliki oleh wanita, yaitu adalah melahirkan, haid, nifas, istighadah, hamil. Itu hanya untuk wanita, tidak ada yang selainnya wanita. Dan ada kelaziman geniku mendidik anak. Walaupun biaya operasional itu kewajibannya yang laki-laki, di dalam melahirkan juga operasionalnya adalah laki-laki, anak kewajiban nafkahnya adalah laki-laki, tapi yang mampu untuk melaksanakan itu hanya perempuan. Anak itu ketika belum tamyiz cenderung butuh kepada ibu. Memang aneh. Anehnya bagaimana? Yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala itu di dalam menyusui gitu saja. Apa in ardona lakum faktu jurahunna. Kalau memang dia itu menyusui ya kayak ana ujrah. Niku sing wajiban musoni niku bapake, tapi bukan berarti operasional bapak sing lakoni bapake. Padahal bapake jelas gak iso musoni, tapi sing diwajibno bapake. Artinya apa? Nah, tapi yang bisa melakukan adalah ibu. Nah, nanti setelahnya aku wajiban nyusoni ibu hanya dalam laban saja. Gini ku 3 hari maksimal. Atau susu yang ketika melahirkan hanya itu saja. Setelahnya itu serahkan pada bapak. Apakah merintahkan ibunya atau mencari orang lain? Golek sing wedok pinter pun saniki kewajibane sampeyan sampean ngongkon aku apa ngongkon wong liya. Lek ngongkon aku saiki ya pira akad-akadane kan ngoten ta muni. Saulan pira ngene. Lah niki mesine kan ngoten ta muni. Nah niku tapi masya Allah sifat keperempuannya, sifat keibuan sangat peduli kepada anak, tidak sampai punya hati yang semacam itu. Wis gak usah dikongkon jaluk nyusoni dhewe. Akhirnya alhamdulillah bapake wong dhek njaluk kan ora ngongkon berarti gak wajib bayar. Nah, kerja-kerja dhewe ora tak kongkon kok nglakoni dhewe. Nah niki wong tua wong lanang gak wajib bayar sebab tanpa ada akad, tanpa ada transaksi. Nah niku sing didadekno karo Gusti Allah yang mampu untuk kepada wanita, kepada anak itu adalah wanita, tapi yang diwajibno adalah bapak. Lalu sekarang kalau banyak orang yang mestinya di dalam merawat kepada anak ini memang adalah ibu, karena karakter ibu ini gak akan bisa lepas dari anak. Sifat ibu gak bisa lepas saka anak. Kalau memang ibu niku mau terus terjun, ibunya selalu mengurusi kepada anak. Sing paling aneh sekarang, sing repot, ibu yang berpendidikan, yang bisa merawat anak, tidak mau merawat anak, milih yang karir, sementara anak dicarikan babu. Akhirnya sifatnya anak, karakternya anak ya koyok babu. Kenapa? Karena yang merawat adalah babu. Loh ini gitu sih. Nah, repot itu yangnya. Dan orang yang mampu untuk merawat, mampu mendidik, malah gak mau mempunyai anak. Biasanya kalau mempunyai anak ya paling siji lurus gak mau. Sementara yang gak mampu mendidik karena tidak berpendidikan sehingga tidak bisa karir, mana terus. Ini yang dilematis yang semacam ini duluannya. Nah mestinya kan ya yang bisa mendidik, kesempatan mendidik itu
banyak anaknya gak masalah. Tapi sekarang itu malah kuali. Ini yang problem yang harus kita tangani di masyarakat kita. Silakan karir, tapi tetap harus tahu kewajibannya, harus tahu tabiatnya, harus tahu karakternya. Jadi tahu kekuatannya, ini penting. Yes. Hukumnya fardu ain bagi wanita. Sebab apa kok di situ fardu ain? Yaitu karena menjadi sarana untuk mengetahui sah dan tidaknya ibadah yang sudah diwajibkan oleh Allah. Apa? Ini sholat dan puasa. Sholat, puasa, haji ini hubungannya dengan haid, dimana ketika dalam puasa kita haid tidak boleh untuk melakukan puasa, dan ketika kita dalam kewajiban sholat dalam keadaan menstruasi tidak boleh untuk melakukan sholat. Ini sebagai larangan dari Allah Ta'ala. Makanya harus kita pelajari kapan kita haid. Nah, ini harus tahu. Sehingga setiap wanita wajib keluar dari rumah untuk mempelajari hal tersebut, dan bagi suami atau mahram tidak boleh mencegahnya manakala mereka tidak mampu mengajarinya. Jadi lepas duwe bojo orang ngerti babakan masalah haid, ini wanita kesempatan untuk metu belajar urusan haid. Nah, tapi lek sing lanang pinter ya digolekno Bu, digolekno guru wedok dikongkon kursus nang omah ngono ae dianu lek. Angko rada apik ya digandeng pisan ya. Lagi ngene. Aku pinter iso alasane ben iso ngajari istrinya kan ngoten. Kalau tidak mampu mengajarinya, jika mampu maka wajib bagi mereka memberi penjelasan dan diperbolehkan baginya untuk mencegah wanita tersebut keluar dari rumah. Karena keluar dari rumah ketika dilarang suami ini tidak diperbolehkan. Loh, cuman suami jangan melarang istri untuk keluar ketika di situ aman. Ini memang dilematis antara orang-orang yang pengkajiannya tekstual dengan kontekstual tentang hukum wanita keluar, apakah harus selalu mendapatkan izin oleh suami. Banyak yang menyetir hadis bahwa ketika ada seorang wanita ditinggal suaminya untuk pergi, entah itu perang atau apa, untuk pergi, dipesan kalau saya belum pulang jangan keluar. Lalu disampaikan selalu ada masalah, gini ku ayahnya sakit. Ketika ayahnya sakit dibilangi ayahmu sakit, dia karena taat nang suami tidak mau menyenggol ayahnya. Maaf, saya tidak, suami saya tidak ada, saya tidak diizini untuk keluar. Sampai ayahnya hampir wafat, sampai sakaratul maut, terus dibilangin bapakmu sudah hampir wafat, sudah sakarat. Kalau kamu tidak menjenguk, kamu tidak akan bisa menemui ayahmu lagi. Dia tetap tidak mau karena tidak diizini oleh suaminya. Ketika sampai ayahnya meninggal, sampai dikubur, ketika akan diberangkatkan dibilangi kalau ayahnya sudah meninggal, tetap tidak mau. Kedangkalan istri yang semacam ini dilaporkan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah malah mengatakan, ayahmu masuk surga karena kamu mempertahankan taat kepada suami. Ini banyak yang mengambil kesimpulan kalau tidak diizini suami tidak boleh. Jadi tidak, yang memang betul itu harus mendapat izin suami ketika tidak melakukan hal yang wajib, bukan urusan kewajiban. Kewajiban tidak harus mendapat izin suami kecuali suami mencukupi, dan izin itu tidak harus diucapkan, tapi izin itu bisa diketahui dengan ucapan atau urufan.
urban itu ya pantas sih suami mengizini walaupun kita tidak minta izin. Ini pantas sih suami mengizinkan ya cara gampangan korenai ya diperbolehkanlah dari suami saya untuk melakukan ini. Itu diperbolehkan walaupun tanpa izin dengan cara lesan. Pokok yang penting ono korenai lek suami itu mengizini dan itu harus diketahui watak-watak karakter suami. Nah, ini ngoten. Mulane seperti jamaah kalau tidak diizini ya gak usah jamaah, sholat di rumah saja dengan suami. Tapi Kanjeng Nabi melarang la tamna'anna ima'akum anisakum ayah dulal masjid lailan, ayah dulal masjid lailan. Jangan sekali-kali engkau melarang istrimu untuk berjamaah di masjid di waktu malam. Memang sholat istri di rumah lebih baik daripada di masjid. Tapi ketika itu kalau memang suami melarangnya karena mengikuti suami niku hukumnya wajib, sedangkan jamaah niku sunat muakkad. Kalau wanita hanya sunat begitu saja. Tapi Kanjeng Nabi mengatakan jangan sekali-kali engkau mencegah istrimu untuk datang di masjid waktu malam. Ini perlu dikembangkan bahwa yang dimaksudkan dengan waktu malam zaman dulu itu ketika waktu malam itu aman. Kenapa? Karena zaman dulu niku di Mekah di Arab orang-orang kafir itu kalau sudah maghrib sama tidur sampai siang baru bangun, sehingga kalau keluar di waktu siang ini rawan digoda oleh orang kafir, oleh non-Islam. Tapi kalau waktu malam nyaris tidak ada orang non-Islam yang keluar, makanya aman. Nah, karena itu kalau dikembangkan pada zaman sekarang berarti kalau keluar waktu malam sekarang malah bahaya. Nah, nanti digawa wiwi gombel. Nah, gombelnya gak masalah, wiwi ini dulu sih repot nih ya. Nanti gak dikembalikan, bahaya. Kalau waktu siang sekarang aman, tapi di daerah kita, nah nanti mungkin di daerah-daerah yang rawan-rawan juga nggak boleh. Misalnya masih ada di daerah perbatasan. Kalau dulu di Sumatera, Kalimantan, kalau sekarang ya di Sumatera yang pinggiran, yang sepi itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak aman. Kerompok apa tidak aman? Masalahnya wong wedok itu mempunyai sesuatu yang nanti kalau diambil orang menjadi bahaya, bisa diperkaos oleh seseorang. Tapi kalau laki-laki tidak masalah karena tidak ada yang merkaos suami, tidak ada yang merkaos orang laki-laki. Mereka orang kena diperkaos. Kenapa? Kalau orang kena karena harus ada mat. Kalau tidak ada mat kan nggak bisa mood. Ngerti nih. Niku suami. Makanya orang yang tidak ngerti kadang-kadang protes. Kenapa kalau suami keluar tidak harus izin, tapi kalau wanita keluar harus izin? Kenapa kalau suami menolak tidak ada laknat, tapi kalau istri menolak ada laknat? Ini memang seakan-akan secara pahaman lahir itu tidak adil. Tapi ketahuilah ketika Allah Ta'ala memberikan kewajiban ini sesuai dengan porsinya. Nah, sesuai dengan porsinya. Nah, kenapa? Di sini tidak masalah, tidak boleh keluar karena suami diwajibkan untuk memberi nafkah. Kalau suami tidak memberi nafkah boleh keluar, tidak masalah. Suami orang memberi kecukupan kok. Nah, kenapa kok di situ tidak boleh izin? Karena suami itu ketika membutuhkan itu swayah-wayah, ngerti swayah-wayah. Datangnya itu tidak ada kompromi, kadang-kadang datang, kadang-kadang nggak datang. Ketika datang hasrat itu nggak bisa dibendung. Karena apa kok nggak bisa dibendung? Karena 2/3 akalnya hilang. Makanya biasa marah-marah itu wajar.
Kenapa? Karena 2/3 akalnya hilang di kerumunan. Nafsunya yang kuat, 2/3 menguasai dari akalnya. Makanya sang istri harus betul-betul memahami yang semacam ini. Oh, jadi bukan karena suaminya geram, suaminya jahat, enggak. Karena memang rasionalisnya, akalnya itu tinggal 1/3, sedangkan nafsunya ini 2/3. Itu ketika bangkit. Makanya ketika istri gak ada, ketika bangkit, ya marah-marah. Makanya harus izin terlebih dahulu, tapi kalau istri, lah makanya itu kan berizin. Kalau suami keluar tanpa izin gak masalah. Kenapa? Karena kalau dia keluar berarti tidak met. Nah, kalau tidak met itu tidak bisa. Karena suami bisa dipakai kalau bisa di mood met. Kalau tidak met gak bisa di. Itu permasalahannya yang semacam itu. Ini harus kita pahami semacam ini kan ini. Jadi jangan wah itu sampai naik di enggak. Jadi makanya keluar itu permasalahannya seperti itu. Sebab melani sampai ketika suami ada di rumah, puasa sunat itu tidak boleh kecuali mendapat izin. Ya khawatir yaitu ada met, ada asrat datang sawaya-waya. Kadang-kadang waktu nang ketegalan datang langsung pulang dia. Lho iya, nak toko Pak mulai pas teko lha ngono lho. Mereka gak teko niku ya memang gak bisa. Kapak-kapakno ya gak bisa. Ya kalau muda kadang-kadang ya diperjuangkan hidup lah sesuai niku buat diperjuangkan ya orang hidup kok. Lho itu permasalahannya. Makanya ketika suami menolak tidak ada laknat, kenapa? Karena dia ketika gak usah, gak akan mungkin menolak, gak akan menolak. Nah, tapi kalau wanita menolak, ini akan dilaknat, dia akan menggelokkan kepada suami. Itu permasalahannya semacam itu. Nah, gak boleh keluarnya permasalahannya semacam itu karena sewaktu-waktu membutuhkan. Tapi demi belajar yang wajib, al wajib la yudraku ila wajibin. Perkara wajib tidak boleh ditinggalkan kecuali dengan perkara wajib yang lebih kuat. Nah, diantaranya makanya kita sholat sunat ditimbali wong tua. Sholat sunat itu mestinya gak boleh kita, sholat Hanafi gak boleh dibatalkan. Walatum tilu amalakum. Tapi ketika kita sholat ditimbali wong tua, dipanggil orang tua, harus kita batalkan, harus kita datang. Kalau tidak, bila orang tua marah ini bahaya. Seperti hanya Jurej yang ahli ibadah dari golongan Yahudi, tapi karena ditimbali orang tuanya, dia mementingkan masalah sholat. Dikira ibadah itu sholat, urusan dengan orang tua tidak ada urusan. Akhirnya mendapatkan sabdo dari ibunya, tidak mati kalau memang belum ketemu dengan Salumi. Salumi itu satu lubang rami-rami atau begenggek. Akhirnya terjadi semacam itu. Ceritanya panjang tapi nggak bisa saya ceritakan, nanti terlalu tapi semacam itu. Jadi ini kenapa? Karena memenuhi panggilan wong tua niku wajib, sholat niku sunat. Demikian pula kalau kamu setengah sholat sunat diajak suami, harus dibatalkan. Tapi kalau kita lihat dipanggil untuk apa? Kalau memang dipanggilnya itu tidak, andai kata tidak datang, tidak sampai keharuman, tidak sampai marah karena kita sholat, ya nggak masalah. Tapi ketika diajak gak kuat waktu sholat sunat, ya harus dibatalkan. Kenapa? Karena melakukan memenuhi kebutuhan suami itu adalah wajib, sedangkan sholat itu adalah sholat sunat. Kalau kita sholat sunat saja timbali wong tua, terus diajak suami itu gak mau, ini dosa besar. Apalagi tidak dalam keadaan sholat, dulinan, wong lanang bal-balan, sekak, setrengan dan sebagainya, timbali wong tua gak mau. Niku dosane gede banget. Dosane gede banget. Ini penting. Walaupun kita ini
ringan, tapi ini merupakan bagi peradaban hubungan kita terhadap orang tua. Jangan mementingkan sholat yang tidak wajib, tapi mengabaikan orang tua, apalagi sampai memperbudak orang tua. Wis sukses wong tua kon ngomong, kon kora-kora, kon masak, kualat nih. Masya Allah. Wis mengingat permasalahan haid, nifas dan istikhadah tidak bersentuhan langsung dengan dan fardu kifayah bagi laki-laki, lek wong lanang fardu kifayah, karena ini ilmu yang dibutuhkan banyak orang. Ilmu fardu kifayah itu suatu ilmu yang menjadikan masalahnya urusan dunia atau kebutuhan masyarakat umum tidak akan pernah lepas darinya. Niku hukumnya fardu kifayah. Makanya belajar pertukangan itu juga fardu kifayah, karena tanpa ada pertukangan kita tidak akan pernah bisa belajar pertukangan. Kemudian belajar matematika, tapi sekedarnya itu juga fardu kifayah. Belajar bahasa Indonesia ya fardu kifayah, belajar bahasa Inggris ya fardu kifayah, belajar elektro juga fardu kifayah, belajar telekomunikasi juga fardu kifayah. Dan semuanya itu juga fardu kifayah. Dan kedokteran itu juga fardu kifayah. Tapi kita senang biasanya cuma sekolah sing jurusan pendidikan, jurusan bahasa Arab, jurusan fikih, jurusan usul, tapi tidak ada yang mau urusan kedokteran. Padahal yang paling penting itu adalah masalah kedokteran yang sangat dibutuhkan. Kalau punya anak cerdas, kira-kira bisa beasiswa, sekolahkan saja pada kedokteran. Kedokteran itu oleh orang beasiswa. Kalau bayar nggak bisa ya nanti dilaporkan lagi pemerintah. Kalau ada bayarannya minta dispensasi. Sekarang itu ada KIP, itu Kartu Indonesia Pintar. Nah, itu kan ya bisa kita gunakan jurusan kedokteran. Apa kau oleh kedokteran itu penting. Mereka kedokteran itu nyilekno agar nyentri rum niku mawon lho. Niku sekarang 350.000 ya. Agar nyentri ngoten tok lho. Nyilekno moto ngono enggak lho. Terus dicentri ngene 350.000. Dan nggak ada wong menyang dengan dokter. Berapa dok? Masuk mahal dokter berapa ini? Nggak ada. Sak ngomong-ngomongnya dibayar. Ini penting. Kekurangan kita punya rumah sakit tapi nggak punya dokter. Ya akhirnya dihapusi uang terus. Nah ini penting. Wes. Lah, mengingat permasalahan haid, nifas dan istikhadah tidak bersentuhan bagi laki-laki, namun merupakan hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah, sebab mempelajari ilmu-ilmu yang tidak bersentuhan langsung dengan amaliyah ibadah yang harus dilakukan, hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau Imam Ghazali memberikan batasan, semua ilmu-ilmunya sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat umum, yang masyarakat tidak bisa tanpa itu, ini fardu kifayah. Cara ini nambal ban itu fardu kifayah. Berarti kursus sekolah di dalam jurusan nambal ban itu nggak apa-apa. Kenapa kalau tidak ada yang nambal ban itu nanti yo kita akan kebingungan. Lek rusak terus merus sapa sing katene dandani lha dengan muni. Dandani mesin barang itu fardu kifayah. Tapi walaupun itu fardu kifayah akan dapat pahala, lek niate niku niat menulungi wong, niatnya untuk kesejahteraan, membantu pada masyarakat, bukan takasur iftikhar golek ogagan duwe kanggo kekayaan. Tiang golek dunya mangan ini tidak dihisab oleh Allah dengan catatan 4. 1, bukan yang haram. 2, bukan subhat. Lek haram atau subhat pasti akan dihisab. Bu panganan, bu dunya. Nomor 3, bukan karena apa itu namanya tidak itu tujuannya untuk bekal ibadah. Nomor 4, tidak melebihi
kebutuhan, ya dia hanya sekedar. Kalau nanti untuk ikhtisar, untuk ake-akean, untuk kekayaan, kebanggaan, pasti akan dihisab dan itu malmum. Jadi siji bukan syubhat, dua bukan haram, ketiga untuk kekuatan ibadah, perbekalan ibadah biar bisa kuat untuk melakukan ibadah. Nomor 4 secukupnya, tidak melebihi dari kebutuhan. Lek sik wis cukup boleh sampai memplosir, itu akan tidak baik. Dan orang bekerja itu akan menjadi thayyiban halalan thayyibah dengan 5 hal pendekatan. 1, kita harus ini wong kerja itu bagus, jangan dikatakan jelek. Orang yang kerja makan dengan keringatnya itu lebih baik daripada kiai-kiai sing mulang toreko sing majalib tapi kur bayarane oleh duit saka santrine sedakoan. Niku sik luwih apik wong sing gelem nyambut gawe. Nah, nyambut gawe itu bisa halalan thayyibah. 1, niat untuk ibadah, bukan untuk selainnya. 2, tidak memplosir diri di dalam melakukan ibadah, ya sak cukupi ae, sak isone ae. 3, jangan sampai melakukan hal yang haram. Nanti golek sing bener-bener halal, jadi tidak merugikan kepada orang lain. Kalau di situ merugikan kepada orang lain, ya jelas adalah haram. 4, jangan menganggap bahwa rezeki itu karena pekerjaanmu, tapi semuanya hanya dari Allah semata. Nah, tidak hanya dari Allah semata, bukan karena pekerjaanmu. Sedangkan pekerjaan itu hanya menjadi sebab. Nah ini, jadi dan tidak karena iftikhar, tidak karena takasur, tidak karena kebanggaan, tidak karena takasur, tapi hanya karena secukupnya. Kayak wis ya wis, tidak terus nyambut gawe awan terus. Jadi dalam hal ini nomor 5 berarti jangan sekali-kali mengakhirkan fardu karena pekerjaan. Ojo pisan-pisan. Nanti nomor 5 ini, nomor 5 ojo sampai ninggalno fardu demi pekerjaan. Misalnya nang Hongkong terus mari ngoten nek kono gak iso nglakoni kewajiban, tapi kerja terus bagaimana, pulang saja gitu loh. Kemudian yang perlu diperhatikan ini pun 5 di untuk kekuatan ibadah, kampusan ibadah. Terus kita jangan jangan memplosirkan diri di dalam melaksanakan dan menganggap bahwa rezeki semuanya adalah dari Allah, bukan dari pekerjaan. Terus dijaga dari hal yang dilarang di dalam syariat. Jangan sampai mengakhirkan kewajiban demi ibadah. Ojo. Yang perlu diperhatikan juga bagi orang tua wajib memerintahkan anaknya baik laki-laki atau perempuan untuk melaksanakan sholat ketika sudah berumur 7 tahun. Arti anaknya lebih umur 7 tahun niku wajib diajari sholat. Dan kalau sudah 10 tahun kok tidak mau sholat wajib dipukul, tapi dengan pukulan yang mendidik, jangan sampai pemukulan yang bisa membahayakan sampai dengan alat atau pecut, enggak ya, tapi dipukul karo napa niku jenenge sorban atau apa ngoten mawon, diojok dipukul karo kayu, itu nanti KDRT niku juga hukumnya haram. Dan 10 tahun di samping itu juga wajib melarang dari segala perbuatan yang diharamkan dan memberi pelajaran tentang hal-hal yang diwajibkan baginya ketika sudah balik, termasuk di dalamnya permasalahan haid, nifas, istikhadah. Ketika anak sudah balik, maka tanggung jawabnya orang tua sudah dianggap gugur dan beralih menjadi tanggung jawabnya anak. Nah ini lek wis balik ini jane wong niku penake duwe anak niku lek wis balik ya wis kon golek dhewe, pangan golek dhewe, mestine ngoten. Nah, balik itu sampai berapa? Nah ini yang menjadi bahasan. Kalau di dalam
Al-Quran fatalul yatama hatta idza balagun nikah sampai teko wayahe nikah. Wayahe nikah iku pira? Lain menurut Imam Syafi'i 15, terus ada yang mengatakan Syafi'i Hanafi iku 17. Malah sekarang dalam pemerintah digawe 19. Mergo wong 15 niku sik celuku kan sik on kan golek kok nyebut gawe mesti rabi yo gur nuruti seneng. Anake jaluk susu nangis padha nangise. Repot ya. Yang semacam itu, makanya bagi orang tua wajib mengajarkan dan biaya pendidikan anak ya niku tanggung jawab wong tua. Coba lek wis balik niku ora kewajiban, wis kon golek dhewe. Kowe kene pondok biaya ya terserah awakmu. Tapi sekarang masya Allah wong tua niku api-api sehingga anak sampai tua sampai gede jadi tanggung. Kalau sehingga niku balik niku nggih perlu sudah gak menjaga kaurusan orang tua atau berangkat sendiri, gak minta biaya sudah sama dongakno ngono tok ae penak. Niku malah apa itu namanya mandiri, kita cepat-cepat mandiri. Hadirin hadirat yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan jam 10.30 sampai jam 12 ini sudah kelewat jam 12.03. Maka tapi bagi saya menyampaikan materi saya anggap cukup. Cuman saya kembalikan kepada mbak-mbak, barangkali ada yang perlu ditanyakan, saya akomodir walaupun sudah jam 12. Kalau enek monggo.